Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mendorong edukasi, kolaborasi, investasi hingga perlindungan terhadap kekayaan intelektual sebagai faktor kunci dalam mengembangkan ekonomi kreatif yang berkelanjutan. Hal itu diungkapkan Ganjar saat menjadi narasumber dalam acara Road to Idea Fest 2023 yang diadakan di The Ballroom at Jakarta Theater, Jakarta Pusat, Kamis, 31 Agustus 2023, malam. Ganjar juga mendukung perlunya masyarakat untuk sadar membayar royalti ketika menggunakan karya orang lain. Festival ya, terima kasih udah dihadirkan di sini nih. Ya, padahal saya idea lovers juga. Iya, potensi terbaik dari intellectual property Indonesia tuh kalau dari Pak Ganjar seperti apa nih Pak? Aku boleh cerita pakai slide nggak? Boleh dong, silakan. Boleh Pak, silakan Pak. Jadi teman-teman, waduh ini biar kelihatan agak serius lah. Yang sudah pernah nonton The Big Five? The Big Four, sorry. Oh, lumayan. Yang lain belum nonton? Waduh, belum move on ini. Ada apa dengan cinta? Kamu kelihatan agak tua. Nontonnya itu. Gundala. Jokowi berdua. Pak, ini cerita ekonomi kreatif, Pak. Bapak udah dengar yang disampaikan oleh kawan-kawan artis. Mereka minta sama IO. Pak, dinyanyikan, dia membayar royalti pada seorang Abdalala terus akan menciptakan. Termasuk kita punya nasi goreng yang terkenal, kita punya rendang yang terkenal, tapi ketika kita mau buka di banyak tempat, mengkritik presiden gitu misalnya dari atau tokoh-tokoh politik sebelumnya tanpa ketakutan, tapi buat saja untuk sesi. Bapak di dalam bicara akan bikin event besar skala nasional, itu gimana Pak? Enggak, aku nanya aja apa perlu dukungan pemerintah untuk membuat event besar secara nasional. Jika jawabannya iya dan itu menjadi prioritas, kenapa tidak? Bahkan sudah ada yang existing dan bagus ya, seperti Pesta Pora contohnya, sudah beberapa tahun dan ternyata bagus sekali. Cuman pasti keluhannya sama, kami nggak didukung oleh pemerintah. Makanya dukungan apa sih yang dibutuhkan? Uang. Maka perlu budget, perlu anggaran untuk bisa membuka ruang festival sehingga industri kreatif kita bisa muncul. Sebenarnya itu aja. Pilihannya adalah pada para pelaku, sehingga ketika para pelaku ini punya sebuah keputusan yang sama, ada konsensus di antara mereka, dan kemudian yuk kita buat yang satu gede, dan itu punya kita, kenapa tidak? Mas, ini kan tadi bicara banyak soal IT, soal ekraf dan lain-lain, tadi juga banyak kritik pedes nih dari Mas Ucu. Enggak terlalu pedes, biasa aja buat saya. Enggak pedes, biasa. Utamanya terkait birokrasi. Nah kalau Mas Ganjar kan walaupun akan purna pekan depan, tapi kira-kira birokrasi ini bisa diperbaiki nggak sih Mas, dipangkas gitu, terutama untuk memperbaiki ekonomi? Harus. Kemarin kita ngobrol sama Pak Jokowi, saya berdua ngobrol cerita, Pak tahu nggak Pak industri kreatif perkembangan seperti apa? Sangat tahu Pak Jokowi. Pak tahu nggak Pak keluhan dari kawan-kawan? Ya, beliau ngobrol. Dan kemudian saya kuatkan, satu, soal menghargai karya para seniman. Kedua, memberikan kemudahan perizinan karena izin ini sulit sekali, ternyata beliau paham sekali. Maka kemarin langsung ya komunikasi dengan beberapa orang lah itu setelah kita kasih masukan. Yang ketiga, tentu membuat semacam program talent scouting karena anak-anak kreatif ini cukup banyak di Indonesia dan mesti kita berikan ruang agar mereka bisa mendunia. Dan ini bisa dilakukan sebenarnya kolaborasi. Kita menyekolahkan anak-anak berbakat keluar atau mengundang guru ke dalam atau menaikkan yang sudah benar-benar mereka menjadi seorang yang sangat profesional. Dan tadi saya contohkan beberapa orang Indonesia, anak-anak Indonesia yang hebat di kelas dunia, kita tunjukkan ini filmnya, ini musiknya, ini senimannya, ini desainernya, katakan yang seperti itu. Dan ya itu mesti dilakukan, kalau tidak kita nggak bisa. Aturannya sudah ada, tinggal mungkin pelaksanaannya termasuk penegakan hukum. Maka aparat penegak hukum mesti paham betul soal ini dan mau melakukan. Kalau enggak, pasti kita ya diremehkan mereka. Anda hanya omdo. Maka saatnya melakukan. Pak, soal tadi menjadikan diplomat seniman Pak? Ya sangat mungkin, karena banyak seniman kita hebat berkelas dunia, kenapa kita tidak memanfaatkan itu? Mereka dipuja di seluruh dunia, dan itu pasti akan bisa menjadi brand, tidak hanya untuk dirinya. Kalau kita tarik untuk negara, kan kita bisa berkolaborasi untuk membawa pesan-pesan
tentang Indonesia keluar. Promo kayak tentang Indonesia, bicara investasi, bicara pariwisata, bicara olahraga, destinasi kan sebenarnya bisa kita titipkan semua sama mereka. Terbayangkan nggak kalau artis-artis yang saya sebut tadi, umpama Putri Aryani yang sekarang lagi keliling, terus kemudian ada Nicky, ada Rich Brian, setiap dia kontes ada yang sponsorin bajunya, katakan gitu ya, dengan sangat Indonesia banget dari desainer Indonesia. Ya dugaan saya itu promosi yang akan berkelas, dan istilah kita ya mesti kita dorong terus mereka sehingga mereka punya galeri yang orang bisa menonton, tidak boleh disimpan. Dan itu negara menurut saya mesti fasilitasi. Tadi ngobrol apa aja sama Mas Aryo Tejo sama Menpora tadi kan sempat ngobrol tuh Mas. Ngobrolin Yang ngobrol dia mau jadi pembicara, ya, oke. Talks kita yang kedua, setelah tadi kita berbicara tentang bagaimana kita untuk Lead Talks kita yang pertama, Road to Idea Fest 2023 Lead tentu saja dengan leader-leader kita yang luar biasa, dan kita akan segera masuk tentu saja untuk sesi Lead Talks kita yang kedua. Setelah tadi kita berbicara tentang bagaimana potensi Indonesia menjadi epicenter dari industri